Selamat pagi, firman Tuhan pagi ini dari Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pulau suaminya memuji dia. Hi, I'm Gisha, and my mom is named Jacqueline. I love my mom because she gave birth to me, gave me a home, education, food, and a phone. She also loves all her children equally. She disciplines well and is very smart. She is best mom. Hai, aku Angel. Bundaku selalu membeli jajan buat aku. Bunda aku selalu perhatian buat aku. Bundaku selalu sayang sama aku, sama anaknya bundaku. Bundaku selalu galak, ngomel-ngomel, selalu kayak gitu deh. Bundaku membuat soal untukku yang untuk ke sekolah. Aku itu doang. I love you, Bunda. Mami bagi aku senang-senang dan Mami selalu membantu aku dan Mami selalu menjaga aku. Terima kasih Mami. Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Hai, nama aku Devo. Nama ibuku Filia. Menurutku, ibuku seorang yang kuat, pintar, dan bisa melindungiku, dan juga bisa mengajariku, dan aku menyayangi ibuku, dan ibuku menyayangi aku. Mami bagi aku adalah seseorang yang selalu menjaga aku dan kasih perhatian buat aku dan membebaskan aku untuk membuat kreativitas atau ide-ide yang aku mau buat. Terima kasih Mami. Selamat Hari Ibu. I love you. Hi, my name is Kai. My mom is Philia. I love my mom because she's my hero. She teaches me everything. She always protects me. I love my mom and my mom loves me. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, selamat jumpa dengan kami, Warisan Anak Cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema apa yang sudah kita lakukan untuk Ibu? Saudara, saya akan mengawali renungan pagi ini dalam rangka Hari Ibu dengan sebuah cerita anak yang cukup menyentuh hati. Cerita ini tentang seekor induk burung dan anak-anaknya. Mereka tinggal di sebuah hutan pinus di atas satu pohon dalam sebuah sarang di mana anak-anak ini tinggal di sana, dipelihara oleh induk burung ini. Anak-anak burung ini belum dapat terbang sendiri. Setiap hari mereka hanya menunggu induknya pulang dan membawa makanan bagi mereka. Suatu hari saat ibu mereka mencari makanan, terbakarlah hutan pinus tempat di mana mereka tinggal, termasuk pohon tempat tinggal mereka. Anak-anak burung itu hanya bisa mencicit tanpa dapat berbuat sesuatu. Induk burung yang mengetahui hal ini langsung menerobosi hutan yang terbakar itu dan menolong dan menyelamatkan anak-anaknya. Dikembangkan sayapnya
dilindungilah anak-anaknya. Maka tumbanglah pohon pinus tempat tinggal mereka. Setelah api di hutan itu padam, orang desa sekitar hutan itu datang dan mendapatkan induk dan anak-anaknya. Ternyata induk burung itu telah mati terbakar, sedangkan anak-anaknya dalam keadaan hidup di bawah lindungan sayap induknya. Peristiwa yang sangat menyentuh hati, yang menggambarkan cinta kasih seorang ibu terhadap anak-anaknya, di mana ia rela berkorban demi anak-anaknya. Cinta kasih dan pengorbanan seorang ibu terhadap anak-anaknya, secara global terhadap keluarganya, inilah juga yang diperlihatkan oleh ibu yang digambarkan dalam Amsal 31 ini. Hal ini digambarkan secara jelas oleh Salomo dalam Amsalnya ini, di mana dikatakan bahwa seorang ibu yang hidup penuh pengabdian terhadap anak-anaknya, termasuk suaminya juga. Seorang ibu yang begitu bijaksana dalam menata kehidupan keluarganya. Seorang ibu yang terkenal rajin bekerja keras, dia juga dapat dipercaya dan takut akan Tuhan. Seorang ibu yang rela berkorban demi keluarganya, menyediakan kebutuhan keluarganya dengan penuh kasih. Seorang ibu yang terkenal baik hati, menggunakan segala kemampuannya untuk menghidupi keluarganya. Seorang ibu yang setia, seorang ibu yang menjaga dan memelihara dan mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani anak-anaknya. Seorang ibu yang melayani keluarga dengan cinta kasih dan penuh pengorbanan. Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Pertanyaannya, adakah respons anak-anak ataupun suaminya terhadap ibu dan istri? Apa respons anak-anak? Dikatakan bahwa anak-anak ini bangun dan menyebutnya berbahagia, sedangkan suaminya memuji dia. Amsal 31 ayat 28. Saudara, itulah jawaban dari anak-anak terhadap ibunya. Bagaimana dengan kita? Kalaupun kita mau berkata jujur tentang ibu, kita akan mengakui tidak terhitung apa yang telah dilakukan ibu pada kita. Makanya ada ungkapan, di balik keberhasilan seorang laki-laki, pasti ada seorang perempuan yang luar biasa hebatnya. Demikian pun di balik keberhasilan anak-anak, selalu ada seorang ibu yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk ibu? Yang pasti, ibu tidak pernah menuntut balas jasa apapun dari kita anak-anaknya. Kalaupun kita mau berbuat sesuatu sebagai balas jasa, maka dalam kenyataan tidak terhitung apa yang telah dilakukan seorang ibu bagi kita anak-anaknya. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kalaupun kita mau lakukan untuk ibu saudara di hari ibu ini, berterima kasihlah untuk cinta kasih dan pengorbanan yang telah ia beri. Dan kasihilah serta hormatilah mereka dalam segala keadaan mereka, juga di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan mereka. Lakukanlah selama ada kesempatan, karena tidak selamanya mereka akan ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan
untuk mengasihi dan menghormati ibu sebagai ungkapan syukur kami untuk cinta kasih dan pengorbanannya bagi kami. Amin. Mari saudara, kita mendengar kidung pujian dari anak cucu kita, Isabel dan Ivana Sapulete, dalam kidung pujian Kasih Ibu.